Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin menceritakan kisah seram di sebuah kamar bersalin. Tetapi seperti biasa, sebelum kita ke cerita, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mau mendengarkan, sudah sudi klik, sudah sudi share, like, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon untuk di-subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki cerita-cerita horor, jika ingin berbagi cerita, silakan Mr. Zack Pendongeng Horor terbuka. Alamat bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini terjadi sekira tahun 2001 di daerah Bantul. Dialami oleh seorang kawan yang sebut saja sebagai Mas Anto. Ini nama samaran. Pada tahun 2001, Mas Anto ini lulus SLTA. Beliau berasal dari sebuah kota kecil di Pulau Jawa. Seperti lazimnya anak-anak yang sudah lulus SLTA, ada beberapa yang ingin melanjutkan studi. Nah, Mas Anto ini berkeinginan untuk melanjutkan studi, pengen kuliah di sebuah universitas negeri ternama di Yogyakarta. Oke lah, mengikuti semacam UMPTN gitu. Kalau zaman saya dulu namanya UMPTN ya, ujian nasional masuk perguruan tinggi negeri, UMPTN. Tapi ternyata Mas Anto ini gagal. Tapi karena tekadnya ingin tetap kuliah di Yogyakarta, maka Mas Anto ini mendaftar di sebuah perguruan tinggi swasta. Singkat cerita, diterima ini Mas Anto, maka mau tidak mau Mas Anto ini harus hijrah ya, dari kota asalnya di kota kecil di Pulau Jawa, di daerah Jawa gitu, untuk pindah ke kota Yogyakarta. Niatnya di Jogja ini pengen cari kos yang dekat-dekat dengan kampus di daerah istimewa Yogyakarta di provinsi DIY. Maksud saya, Mas Anto ini memiliki seorang bule, seorang bibi yang tinggal di daerah Bantul. Jadi Mas Anto ini berangkat naik bis dari kotanya ke kota Jogja, siang hari sampai siang menjelang sore udah sampai di Jogja, kemudian mencari angkutan umum untuk menuju ke Bantul. Pada tahun 2001 2002 itu tentunya kan transportasi tidak seperti saat ini. Belum ada Trans Jogja, kemudian tidak semua orang memiliki kendaraan umum. Jadi pengen segera sampai tempat buliknya di Bantul, minimal nitip-nitip barang dulu, istirahat, nanti besoknya pagi-pagi ke kota Jogja lagi untuk cari tempat kos-kosan. Karena jarak Jogja Bantul itu ya lumayan juga gitu. Buliknya dari Mas Anto ini seorang bidan. Dan anak-anaknya dari bulik ini adalah semuanya perempuan, di mana usianya sebaya dengan Mas Anto. Setelah sampai di sana, Mas Anto seperti biasa kan, istirahat, kemudian makan malam, kemudian ya bercengkrama, ngobrol dengan buliknya gitu. Sampai kemudian
waktu sudah malam dan dipersilakan untuk istirahat. Nah, karena nggak enak, ya mungkin ya sungkan atau segan karena memang anak-anaknya perempuan semua. Mas Anto ini minta izin untuk tidur di garasi tempat buliknya itu praktek. Jadi garasinya ini dibuat menjadi seperti ruang praktek ya. Ada bed untuk pasien, ada wastafel, ada lemari obat dan sebagainya. Oke, Mas Anto tidur di garasi. Lampu memang tidak dinyalakan semua, ya, nyala tapi temaram gitu ya. Karena Mas Anto ini ceritanya ke Mr. Zack itu dia nggak suka kalau tidur dengan lampu yang terlalu terang. Ketika tidur ini udara ini dingin sekali, entah kenapa kok dingin sekali. Jadi Mas Anto ini tidur sambil ngeruntel ya, apa namanya, ngeruntel gitu sambil tutupan dengan selimut, menghadap tembok. Jadi punggungnya yang ada di luar, Mas Anto ini mukanya menghadap ke. Entah kenapa malam itu tuh nggak nyenyak tidurnya ya. Bahasa Jawanya itu kelisian gitu ya, baring kanan, baring kiri, pindah kanan, pindah kiri. Seperti merasa kayak ada yang mengawasi. Ini posisinya tetap berselimut, ditutupi semua gitu. Sampai suatu ketika karena kan memang orang kan kadang merasa kalau diawasi gitu ya. Mas Anto ini pindah posisi, di depan dia itu ada makhluk yang menurut Mas Anto itu mengerikan ya. Ada nenek-nenek rambutnya panjang, mohon maaf ya, jadi sebelah mukanya itu katanya seperti lilin meleleh gitu ya. Merinding saya. Lilin meleleh, kemudian matanya merah ya, merah menyala. Begitu ngelihat yang di balik selimut itu adalah laki-laki atau Mas Anto, makhluk ini tuh tiba-tiba seperti apa, sekejap itu kabur gitu ya. Sejap terbang kabur gitu. Mas Anto nggak bisa teriak, dia seperti freeze, seperti termangu berapa detik gitu. Dia akhirnya memutuskan untuk pindah tidur di ruang tamu. Besoknya ditanya sama buliknya gitu, kok nggak jadi tidur di ruang bersalin, kenapa tidur di ruang tamu gitu. Maka Mas Anto bercerita kepada buliknya tadi, kepada bibiknya, mengenai kejadian yang tadi malam dia alami, melihat makhluk yang nenek-nenek rambutnya panjang ya, panjang ke depan gitu, kemudian wajahnya sebelah kiri itu meleleh seperti lilin, matanya merah gitu ya, begitu ngelihat terus hilang. Nah ya, bibinya cerita bahwa di daerah tertentu ya, lazimnya di Pulau Jawa ya, mungkin di tempat-tempat teman-teman juga mungkin sama ya. Lazimnya di Pulau Jawa itu kan ada semacam kepercayaan kalau ibu-ibu hamil tua itu kan katanya ya harus membawa seperti peniti, seperti paku atau gunting gitu supaya tidak diganggu oleh makhluk halus. Juga ada kepercayaan kalau ibu-ibu akan melahirkan itu wajib ditunggui entah suaminya, entah orang tua, entah adiknya supaya tidak sendiri, karena ada kepercayaan juga ya, ada makhluk-makhluk tertentu yang memang mengincar cairan-cairan seperti ketuban, darah, ataupun bahkan ingin memangsa ari-ari dari ibu-ibu yang melahirkan. Nah, bisa jadi ini Mas Anto tidur ngeruntel di bed orang melahirkan, makhluk ini menyangka Mas Anto ini perempuan yang mau melahirkan. Begitu Mas Anto balik belakang, kok laki-laki ya, makhluknya mungkin bisa jadi kaget dan dia kabur. Jadi memang ada ya kepercayaan yang seperti itu di Pulau Jawa. Ya. Setelah itu ya Mas Anto karena memang niatnya untuk cari kos ya, besok itu dia cari kos di kota Yogyakarta. Demikian cerita untuk malam hari ini ya. Semoga menghibur dan semoga mampu menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri,
sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala dukungannya, supportnya yang sudah sudi klik, share, like, komen, dan subscribe ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk di-subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Mr. Zack Pendongeng Horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.